Shalom kids, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak yang hebat? Miss Lia berharap semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat pagi hari ini. Anak-anak yang hebat, pagi hari ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati malam kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami belajar, kami berdoa, kami memohon biarlah Engkau yang memberkati, mendampingi, bahkan menyertai pembelajaran kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat, kepintaran, roh yang dengar-dengaran akan Engkau, terlebih kepada guru-guru kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak yang hebat, sekarang boleh dibuka bukunya halaman 145. 145. Hari ini kita akan menghabiskan buku tematik 1G dan sebentar lagi kita akan UH, ya. Oke, anak-anak boleh dibuka halaman 145. Jadi ingat lagi bahwa tema 4 ini kita masih membahas mengenai bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kemarin kita sudah belajar beberapa jenis benda dengan perbandingannya masing-masing, ya. Kalau bentuk itu ada yang persegi 4, ada yang lingkaran, ada yang segitiga, persegi panjang, bahkan ada yang kerucut. Hari ini kita akan belajar tentang kerucut. Nah, lalu kalau dari ukuran ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau dari warna ada merah, kuning, hijau, biru, coklat, pink, dan sebagainya. Kalau dari permukaan ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa benda terbuat dari apa saja. Ya, yuk boleh dilihat halaman 145. Miss Lia akan bacakan, anak-anak simak dengan baik. Benda terbuat dari bahan berbeda. Benda bisa terbuat dari plastik, kain, dan kaca. Benda juga terbuat dari logam, kayu, dan karet. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar pagar, ya. Pagar rumah Bella terbuat dari logam. Logam tahan air dan tahan panas. Nah, kalau kamu yang di rumahnya ada pagar, pagar itu terbuatnya dari logam ya, Nak. Logam itu dia tahan air kalau hujan dan tahan panas ketika matahari sedang terik-teriknya, ya. Lalu yang kedua ada gambar akuarium. Oke, perhatikan. Ikan di dalam akuarium dapat terlihat karena akuarium terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan tembus pandang. Nah, jadi kalau akuarium, ikan-ikan, kalau kamu pelihara ikan di rumah, ikan itu dipelihara di akuarium yang berbahan dasar kaca. Kacanya itu bukan kaca cermin seperti kita untuk ngaca di rumah ya, tapi ini kaca yang tembus pandang sehingga kita dari luar pun bisa melihat ikan-ikan yang ada di dalam air, ya. Kalau kamu pernah ke SeaWorld, itu juga sama, Nak. SeaWorld itu dilapisi kaca yang tembus pandang sehingga ketika kamu masuk, kamu bisa lihat berbagai jenis ikan, ya. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga ada jas hujan. Jas hujan Bella terbuat dari plastik. Plastik tidak tembus air, plastik juga tahan lama. Iya, mungkin kalau kamu yang punya mobil dan tidak pernah naik motor, kamu jarang pakai jas hujan. Tapi seperti Miss Lia, pengendara motor, Miss Lia harus punya jas hujan di dalam jok. Karena ketika hujan turun, kan baju kita ini kalau kena air ya dia langsung basah ya, karena ini tidak berbahan dasar plastik, tapi berbahan dasarnya dari kain, dari bahan yang menyerap keringat gitu ya, sehingga dia tidak tahan air. Nah, kalau jas hujan dia itu wajib dari plastik karena dia tidak tembus akan air ya. Jadi jas hujan itu berbahan dasar plastik. Selanjutnya ada gambar kasur. Kasur Bella terbuat dari busa. Busa merupakan bahan yang empuk. Kasur busa membuat tidur jadi nyaman. Nah, kalau kamu di rumah tidur di kasur, nah kenapa kasurnya bisa empuk? Karena dia berbahan dasar busa.
Ya, busa itu membuat kita nyaman ketika kita tidur. Ya, jadi ternyata jenis benda itu terbuat dari bahan yang tidak sama. Nah, seperti contohnya meja. Kalau meja terbuat dari apa? Dari kayu, ya. Ada juga yang dari besi, ya, tergantung kebutuhannya. Jadi memang tidak semua benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari bahan yang sama. Ya, jadi kalau tadi pagar dari logam, kalau akuarium dari kaca yang tembus pandang, kalau jas hujan dari plastik, bahkan kalau kasur dari busa, ya. Oke, sekarang boleh dibuka halaman berikutnya yuk. Sekarang di halaman 146 kita akan menarik garis untuk memasangkan benda dengan bahannya. Gambar yang pertama, di situ ada ibu yang sedang memasak menggunakan wajan. Wajan itu apa, Miss? Wajan itu penggorengan, ya. Wajan itu terbuat dari logam. Silahkan tarik garisnya ke logam, ya. Jadi wajan itu terbuat dari logam. Oke, yang kedua, di situ ada gambar Bella yang membawa bekal di dalam kotak makan. Nah, kotak makan kita itu terbuat dari plastik, ya. Kotak makan kita terbuat dari plastik. Dari plastik. Iya, benar, dari plastik. Oke, berikutnya terakhir. Hadi bermain bola dengan teman-teman. Nah, bola itu terbuat dari karet, ya, sehingga dia mudah ketika ditendang. Oke, sudah ya. Oke, sekarang perhatikan di bagian bawahnya sudah ada gambar balon dan bola. Apa nama benda-benda itu? Namanya yang biru adalah balon, yang orange atau jingga adalah bola. Sebutkan warna kedua benda itu, tadi sudah Miss Lia sebutkan. Bagaimana permukaannya? Kalau balon permukaannya halus, tapi kalau bola basket permukaannya kasar karena ada bintik-bintik yang Miss Lia bilang kemarin yang menyebabkan si bola basket itu mudah dipegang, ya. Lalu apa nama bentuk kedua benda itu? Bentuknya sama-sama lingkaran. Apa ukuran kedua benda berbeda? Iya, balon lebih kecil dan bola basket lebih besar. Adakah benda yang lebih besar? Tadi sudah kita sebutkan, ya, yaitu bola basketnya lebih besar daripada balonnya. Kalau balon dia ukurannya bisa besar banget, bisa kecil, tergantung kita meniupnya, ya. Oke, sekarang perhatikan di halaman sebelahnya. Nah, halaman 147 kita hanya mengulang saja. Ini udah pernah kita pelajari tentang balok atau kotak, sama ya, Nak. Balok, tabung, bola. Nah, yang terakhir adalah kerucut. Kalau balok atau kotak, Miss Lia tegaskan dia punya 6 bidang yang berbentuk segi 4. Kalau tabung dia punya 3 bidang, 2 lingkaran dan 1 melengkung. Kalau bola dia hanya punya 1 bidang yang berbentuk melengkung. Yang terakhir adalah kerucut, ya, dia punya 2 bidang yaitu lingkaran dan segitiga, ya, digabung jadi 1. Oke, kalau benda yang berbentuk balok, itu adalah ada meja nih, ya, meja kayak meja buat taruh barang-barang, ada coklat, ada radio zaman dulu, ya. Lalu kalau tabung itu ada soft drink, ada gelas, tempat sampah, bahkan tabung gas di rumah yang 3 kg itu juga tabung. Lalu kalau benda yang berbentuk bola, ada bola sepak, bola kasti, bola basket, yaitu semuanya koin, ya, kelereng. Kalau yang berbentuk kerucut, contohnya topi Santa, topi yang kita pakai biasanya untuk Natal. Lalu ada trompet, ada ice cream yang di kon, lalu ada caping atau topi buat Pak Petani, gitu ya. Oke, yuk sekarang lihat di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya kamu tugasnya ini PR. Silahkan ditulis halaman 148 adalah PR. Tugasnya adalah kamu menuliskan di kotak-kotak yang sudah ada ini kerucut, balok, gitu ya. Ada kerucut, balok, tabung dan bola. Kamu cukup tulis nomornya saja. Nah, itu kan ada 15 gambar, ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Kamu kelompokkan yang kerucut itu nomor berapa, misalnya nomor 1, nomor berapa lagi, nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Tulis di kotaknya kerucut, ya, jangan lupa pakai tanda koma karena lebih dari 1 angka. Lalu setelah udah angka terakhir pakai kata dan,
ya. Nah, seterusnya begitu, balok, tabung, dan bola. Kamu kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Yang ditulis hanya nomornya saja. Ya, ini PR kirim ke GCR Mislia tunggu sampai jam 11 malam. Oke, dikerjakan setelah video ini berakhir ya. Sekarang boleh dibuka halaman sebelahnya, dilihat halaman sebelahnya kita akan kerjakan. Nomor 2 ya, kamu perhatikan di halaman sebelahnya bagian paling atas, di situ ada meja, pensil, topi, garpu, dan lemari. Kita akan mengurutkan benda berikut dari yang terkecil. Urutkan dengan menulis nama bendanya. Yang pertama, benda yang paling kecil adalah pensil ya. Silahkan ditulis pensil, tulis pakai huruf besar depannya. Pensil. Oke, setelah pensil apalagi yang paling kecil, yaitu garpu. Depannya huruf besar ya nak, karena beda kotak. Garpu. Pensil, garpu. Setelah itu, kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurkan. Setelah itu ada apa? Ada topi, betul. Ada pensil, garpu, dan topi. Silahkan ditulis topi. Lalu setelah topi ada apa? Meja, ya. Silahkan ditulis meja. Dan the last one yang paling besar adalah lemari. Oke, good. Sekarang bagian bawahnya ada balon, ada serbet, ada apel, ada baju, topi, dan bunga. Kita akan menyusun benda berdasarkan urutan warna dari merah, lalu kuning, dan biru. Sekarang tulis yang pertama, jangan lupa diawali huruf kapital. Yang warna merah apa saja? Yaitu apel di kotak pertama, lalu di kotak kedua adalah bunga. Ya, apel dan bunga. Oke. Berikutnya, setelah itu warna kuning ada apa saja? Ada serbet dan baju. Awali dengan huruf kapital, serbet dan baju. Oke. Berikutnya, yang warna biru adalah apa saja? Ada balon dan topi. Balon dan topi. Oke, good. Kalau kecepatan boleh di pause atau dimundurkan ya nak. Sekarang boleh di bagian paling bawah, yuk. Berilah tanda centang untuk benda yang permukaannya halus dan silang untuk benda yang permukaannya kasar. Yang pertama ada kotak tisu, halus atau kasar? Halus, checklist. Berikutnya ada boneka panda, halus atau kasar? Halus, checklist. Berikutnya ada ini toy ya, atau ada mainan. Dia permukaannya apa? Kasar atau halus? Halus, checklist. Lagi di situ ada tumpukan misalnya kurang tahu ya, ini kayaknya bantal ya gambarnya. Kayak tumpukan bantal untuk duduk ya. Dia permukaannya halus ya, checklist. Berikutnya ada buah stroberi. Dia permukaannya halus atau kasar? Kasar, silang, karena ada bintik-bintik di si buah stroberinya. Lalu berikutnya ada kayu, batang kayu. Dia kasar atau halus? Kasar, beri tanda silang. Berikutnya ini ada permainan juga ya, mainan. Permukaannya halus atau kasar? Halus, checklist. And the last one ada melon. Melon itu permukaannya kasar, beri tanda silang. Oke. Yang sudah boleh buka halaman berikutnya. Untuk halaman 150 dan 151 Mislia skip, anak-anak boleh kerjakan untuk latihan sendiri. Karena kemarin kita sudah kerjakan banyak pengurangan susun ke bawah dan ke samping ya. Yuk, sekarang boleh dibuka halaman 152. Mislia akan bacakan. Ada teks bagian paling atas tentang ayah yang sedang ada di ruang kerja. Anak-anak boleh simak ya. Benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Amatilah gambar berikut ini. Ayah sedang bekerja di ruang kerja. Banyak benda yang digunakan. Coba sebutkan kegunaan benda-benda itu. Yuk, pegang pensilnya. Meja digunakan untuk titik-titik, meletakkan benda. Yo, meletakkan benda, huruf kecil ya nak, karena ini melanjutkan kalimat.
Meletakkan benda. Kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurkan. Meletakkan benda titik. Berikutnya ada pulpen. Pulpen digunakan untuk menulis titik. Menulis titik. Oke. Buku. Buku digunakan untuk menulis. Ya, buku digunakan untuk menulis. Ya, berikutnya kursi. Kursi digunakan untuk duduk. Ya, diawalinya huruf kecil dan diakhiri tanda titik. Oke, berikutnya nak. Di situ ada gambar ibu yang sedang memasak di dapur. Ya, simak bukunya, Miss Lia akan bacakan. Ibu sedang memasak di dapur. Banyak benda yang digunakan. Coba sebutkan kegunaan benda-benda itu. Yang pertama, pisau. Pisau digunakan untuk memotong sayur. Ya, memotong sayur. Oke, titik. Oke, berikutnya adalah timbangan. Timbangan digunakan untuk apa? Menimbang berat benda. Ya, menimbang berat benda. Titik. Selanjutnya ada panci. Panci digunakan untuk apa? Untuk memasak. Ya, panci digunakan untuk memasak. Masak apa? Bisa masak air, bisa masak sayur, ya, sop, itu di panci. Oke, berikutnya ada sendok. Sendok digunakan untuk makan, ya. Oke. Kalau anak-anak sudah, jangan lupa tanda titiknya dan pastikan hurufnya tidak ada yang tertinggal, ya. Oke deh. Berikutnya kita akan mengisi nama benda sesuai dengan ciri-ciri atau keterangannya. Jadi nggak usah ditarik garis, tapi kamu langsung tulis nama bendanya, ya. Benda ini nomor 1. Benda ini terbuat dari kulit. Ayah membawanya ke kantor. Benda ini untuk membawa alat tulis. Benda ini adalah tas kerja. Yuk ditulis nomor 1. Tas kerja. Huruf kecil lalu tanda titik, ya, tas kerja. Oke, nomor 2. Ibu memotong dengan benda ini. Benda ini terbuat dari besi. Benda ini berguna saat memasak. Benda ini adalah pisau. Pakai U bukan O, pisau, ya, pakai tanda titik. Oke, berikutnya nomor 3. Aku berbentuk tabung. Aku berguna menampung air. Aku terbuat dari plastik. Aku adalah, ya, ember. Betul, ember. Silahkan ditulis pakai tanda titik, ya. Berikutnya nomor 4. Aku berbentuk balok. Aku berguna sebagai alas tidur. Aku terbuat dari busa. Aku adalah kasur, ya, kasur, titik. Oke, terakhir. Benda ini terbuat dari plastik. Benda ini digunakan saat hujan. Benda ini adalah jas hujan, ya, jas hujan. Oke, tanda titik. Kalau sudah boleh buka halaman berikutnya. Oke, di halaman berikutnya kita akan kerjakan. Anak-anak pegang pensilnya lalu tulis dan dengar apa yang Miss Lia katakan, ya. Jadi hari ini kita akan menulis jawaban mengapa anak-anak yang ada di gambar ini tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kita harus menggunakan benda itu sesuai dengan kegunaannya. Kalau contohnya misalnya pisau. Pisau itu digunakan untuk memotong benda, bukan untuk menusuk seseorang atau menusuk hewan. Kalau misalnya kita pakai pensil. Pensil itu untuk menulis, bukan untuk coret-coret meja, coret-coret tembok, ya. Jadi kita harus menggunakan benda-benda di sekitar kita itu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, hari ini kita akan mencari alasan kenapa sih gambar-gambar yang sudah ada anak-anaknya ini
tidak mengikuti cara penggunaan benda-benda yang mereka pakai ya. Sekarang boleh dipegang pensilnya, didengar lalu disimak dan ditulis. Yang pertama, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain air pakai selang. Nah, kenapa mereka itu dibilang tidak mengikuti aturan? Karena selang air digunakan untuk menyiram tanaman. Karena selang air digunakan untuk menyiram tanaman, bukan untuk bermain bersama teman. Titik. Karena agak panjang. Ini Miss Lia tulis di bawah, kamu bisa baca lalu di pause ya. Karena selang air digunakan untuk menyiram tanaman, bukan untuk bermain air bersama teman. Oke. Yang kedua, di situ ada gambar seorang anak yang mengusir seekor kucing menggunakan sapu lidi. Sebenarnya sapu lidi itu bukan untuk pukul hewan ya. Jadi alasannya kenapa dia tidak mengikuti aturan? Karena kamu boleh tulis karena sapu lidi digunakan untuk membersihkan halaman. Karena sapu lidi digunakan untuk membersihkan halaman, bukan untuk memukul makhluk hidup. Miss Lia tulis di bawah, anak-anak boleh pause. Karena sapu lidi digunakan untuk membersihkan halaman, bukan untuk memukul makhluk hidup ya. Oke, gambar yang ketiga. Di situ ada gambar seorang anak yang sedang bermain dengan korek api. Alasannya dia tidak mengikuti aturan karena korek api digunakan untuk membakar sampah atau membakar sesuatu ya. Karena korek api digunakan untuk membakar sesuatu, bukan untuk bermain. Oke, Miss Lia sudah tulis di bawah, anak-anak boleh pause videonya. Berikutnya yaitu terakhir, ada seorang anak yang mencoret-coret tembok dengan spidol. Kenapa dia tidak mengikuti aturan? Karena spidol digunakan untuk menggambar di buku gambar. Spidol digunakan untuk menggambar di buku gambar, bukan untuk mencoret-coret tembok. Titik. Ya, jadi keempat gambar tadi sudah kita jelaskan, kita memberi alasan kenapa mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku. Karena mereka tidak menggunakan alat-alat itu dengan sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi mereka melanggar aturan. Oke. Nah, anak-anak, kita berhenti di halaman ini. Untuk halaman selanjutnya itu Miss Lia skip karena sudah kita pelajari ya, yaitu pengurangan penjumlahan. Lalu untuk evaluasi Miss Lia skip juga karena kalian tadi sudah Miss Lia kasih PR, tapi anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal ya. Nah, sebelum kita tutup Miss Lia akan ringkas dulu untuk subtema 4. Kita sudah selesai belajar tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan. Anak-anak sudah belajar tentang bentuk, ada segitiga, ada balok, ada bola, ada persegi panjang, ada kerucut ya. Lalu kalian juga sudah belajar tentang warna, ada merah, kuning, hijau, pink, biru, jingga, coklat, hitam, abu-abu, putih, dan sebagainya. Lalu ada ukuran, ada besar dan kecil. Lalu ada lagi namanya permukaan benda, kasar atau halus. Lalu kita juga sudah belajar tentang beberapa benda yang terbuat dari bahan yang berbeda. Contohnya, kalau misalnya pagar terbuatnya dari logam, wajan atau penggorengan mamah di rumah itu dari logam. Lalu kalau jas hujan terbuatnya dari plastik, sama seperti kotak makan kita. Lalu kalau bola kaki atau bola sepak terbuatnya dari karet ya. Lalu kalau tempat tidur kita terbuatnya dari busa. Lalu kalau akuarium terbuatnya dari kaca tembus pandang. Lalu kalau meja terbuatnya dari kayu ya. Ada juga yang dari besi ya, tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setiap benda itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda, tidak sama ya nak. So, kamu harus menjaga benda-benda yang sudah kamu punya dan mempergunakannya sesuai dengan aturannya seperti yang tadi kita bahas. Jangan menggunakan benda-benda tidak sesuai dengan aturannya ya.
Oke, kita juga sudah belajar tentang penggunaan kata ini dan kata itu. Ingat lagi kalau kata ini digunakan untuk menunjukkan benda yang berada dekat dengan kamu. Contoh example. Miss Lia punya botol minum. Nah, karena dia berada dekat Miss Lia, berarti Miss Lia katakan ini botol minum saya. Tapi kalau posisinya jauh dari Miss Lia akan tunjuk itu botol minum saya. Ya, jadi penggunaan kata ini itu kalau bendanya dekat. Kalau penggunaan kata itu kalau bendanya jauh, ya. Kamu juga sudah berhitung kemarin tentang pengurangan susun pendek ke samping dan ke bawah. Lalu hari ini kita juga sudah belajar tentang berbagai bentuk-bentuk benda, ya. Oke, anak-anak yang hebat, jangan lupa PR-nya dikerjakan halaman 148, dikirim ke GCR. Miss Lia tunggu hari ini sampai jam 11 malam. Thank you for today, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you, bye-bye.